Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang di Markas At-Tahirah bersama saya Yasmin Tahirah. Insya Allah di video ini kita akan membahas suatu hukum ilmu tajwid yang sangat penting sekali, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kenapa pembahasan nun sukun dan tanwin ini penting? Karena kita akan mendapatkan banyak sekali bacaan nun sukun dalam tanwin ini dalam Al-Quran. Saya sendiri dulu pernah bertanya-tanya kenapa ada pembahasan nun sukun dan tanwin yang dibuat sebagai satu bab khusus. Kenapa misalnya tidak ada hukum ba sukun, tidak ada hukum jim sukun? Nah, jawabannya karena pada umumnya huruf-huruf hijaiyah ini ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain, itu hukumnya kalau bukan izhar, idgham. Terjadi idgham ketika dia bertemu dengan huruf yang sama, dan terjadi izhar ketika dia bertemu dengan huruf-huruf yang berbeda. Sedangkan pada nun sukun, nah ini terjadi 4 hukum. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab atau qalb, dan ada ikhfa. Sehingga para ulama menggabungkan pembahasan nun sukun ini sebagai satu bab khusus ya, yang karena juga banyaknya ditemui bacaan nun sukun ini di dalam Al-Quran. Kemudian apa itu nun sukun? Secara definisi nun sukun adalah hiya an-nun as-sakinah, dia itu adalah nun yang tidak berharakat, al-khaliyah minal harakah, ya, yang tidak berharakat, ats-tsabitah waslan wa waqfan, yang tetap pada kondisinya baik ketika wasal ataupun waqaf, lafzan wa rasman, secara pengucapan maupun tulisan, wa ta'ti mutawassithah wa mutatarrifah, dan dia itu tetap ada baik di tengah atau di ujung kata, wa asliyah wa zaidah, baik sebagai huruf asli ataupun huruf tambahan. Jadi nun sukun ini adalah nun yang tidak berharokat, yang dia tetap pada kondisinya, baik itu secara wasal ataupun secara waqaf, dan juga dia ditulis secara rosam dan juga dibaca secara lafaz. Ya, jadi posisinya bisa ada di tengah-tengah kata ataupun juga bisa ada di akhir kata. Dan juga nun sukun ini bisa ada pada isim, bisa ada pada huruf, dan juga bisa ada pada fi'il. Kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah definisi dari tanwin. Kenapa tanwin ini digolongkan sebagai satu pembahasan dengan nun sukun? Baik, secara definisi tanwin adalah nunun sakinatun zaidah, nun sukun zaidah atau nun sukun tambahan, talhaqu akhiral ismi, yang terdapat pada akhir isim atau pada akhir kata benda, waslan, ketika wasal saja, wa tufariquhu rasman wa waqfan, dan tidak ada secara rasam ataupun pada saat waqaf. Jadi jadi tanwin ini hanya ada pada akhir isim atau akhir kata benda. Jadi tidak ada tanwin pada akhir huruf atau tidak ada tanwin pada akhir fi'il. Ya, hanya ada pada akhir isim saja. Kemudian tanwin ini hanya ada secara lafaz saja, tapi tidak ada secara rosam. Artinya kita mengucapkan lafaz nun sukun tapi tidak ada penulisan nunnya. Ya, coba mungkin bisa kita bandingkan antara yang ini aliman dengan aliman. Bacaannya atau lafaznya itu sama persis, tapi pada aliman yang pertama itu ditulis dengan tanwin, sedangkan aliman kedua itu dengan nun sukun, bunyinya itu sama persis. Sehingga para ulama menggabungkan pembahasan nun sukun dan tanwin ini ke dalam satu bab yang sama karena memang suaranya atau lafaz yang dihasilkan itu sama. Dalam pembahasan nun sukun dan tanwin ini yang kita akan bahas adalah bagaimana atau apa kondisi ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Secara umum, para ulama mengkategorikan pembahasan nun sukun dan tanwin ini ke dalam 4 hukum. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah qalb atau iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Nah, di video ini kita akan membahas tentang apa itu izhar nun. Izhar nun disebut juga dengan izhar khalqi. Izhar secara definisi adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya,
min ghairi ziyadatin fi ghunnatil harfil mudhar, tanpa ada tambahan gunnah pada huruf yang diizharkan. Jadi kita di sini izhar artinya kita menjelaskan atau mengeluarkan huruf dari setiap makhrajnya, kemudian tanpa ada tambahan dengung. Ya, tanpa ada tambahan dengung. Kenapa para ulama menekankan tanpa adanya tambahan dengung? Karena dengung ini sendiri atau gunnah ini sendiri merupakan sifat alami dan merupakan bagian dari makhraj huruf nun. Di huruf nun itu ada makhraj lisani dan juga khayshumi. Nah, yaitu makhraj lidah dan juga makhraj rongga hidung. Nah, makhraj khayshum inilah yang menghasilkan suara gunnah pada huruf nun. Jadi secara alami pada izhar pun ada gunnahnya, tapi tidak ada gunnah ziyadah, tidak ada gunnah tambahan, atau juga tidak ada gunnah mutawala atau gunnah yang dipanjangkan. Jadi hanya gunnah alami yang ada pada sifat atau pada huruf nun ini. Tidak ada dengung tambahan. Jadi sekali lagi izhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan jelas tanpa disertai dengan adanya dengung tambahan. Kemudian kenapa disebut dengan izhar halqi? Karena izhar pada huruf nun ini terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari halq atau dari tenggorokan yang semuanya itu ada 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Dia ada 6 huruf ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini semuanya adalah huruf-huruf izhar halqi. Kemudian kenapa bisa terjadi izhar? Nah, para ulama menyatakan bahwa penyebab dari izhar halqi ini adalah mutaba'idan, ya, taba'ud atau jauhnya makhraj antara nun dengan huruf-huruf halq ini. Nun ada di ujung lidah, sedangkan huruf-huruf halq ada di tenggorokan kita ya, jadi makhrajnya jauh sehingga di sini terjadilah izhar ini. Selanjutnya kita akan mempraktikkan contoh dan latihan dari bacaan izhar halqi ini saat bertemu dengan huruf-huruf halq. Nah, dan kita akan mencontohkan bagaimana ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi ini dalam satu kata dan juga dalam dua kata. Dan juga nanti pada tanwin, kita juga akan mempraktikkan bagaimana tanwin bertemu dengan huruf-huruf halq ini, tapi pada tanwin hanya terjadi dalam dua kata karena seperti kita sampaikan tadi di awal, tanwin ini dia posisinya itu pada akhir isim, jadi dia tidak ada di tengah-tengah, sehingga tidak mungkin ada contoh tanwin dalam satu kata. Contoh izhar tanwin selalu terjadi pada dua kata. Langsung saja yang pertama, hamzah. Wayan'auna. Jadi tetap ada aliran sifat bainiyah dan gunnah dari huruf nun ini, tapi gunnahnya itu tidak dipanjangkan atau bukan gunnah mutawwalah ya. Wayan'auna man a'ta, huruf ha. Yanhauna man hajara. Yanhitun man haddallah. Wal munkhaniqah man khashiya. Wal an'am min 'alaq. Fasayunghidun min ghislin. Nah, itu contoh bacaan nun sukun saat bertemu dengan huruf-huruf izhar. Berikutnya contoh tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar. Kitabun anzalnah jurufin har. Azizun hakim. Latifun khabir. Wasi'un alim. Qawlan ghair. Jadi bisa diperhatikan bahwa ketika kita membaca izhar halqi ini, bunyi nun terdengar dengan jelas, keluar dari makhrajnya dengan jelas, tanpa adanya dengung tambahan ya. Jadi tidak boleh dibaca dengan dengung yang lama, misalnya wayan auna, tidak boleh, tapi wayan auna. Nah, juga ada kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca izhar halqi ini adalah dengan
memantulkan atau mengkolkolahkan bunyi nun. Nah, ini juga bacaan yang salah karena nun tidak memiliki sifat kolkolah. Ya, kadang-kadang ada qori yang membacanya seperti ini. Wa yana'auna, yanahawna, wal an'am. Jadi bagaimana cara agar nun sukun ini tidak memantul atau tidak terjadi qalqalah? Caranya adalah pertahankan nun pada makhrajnya, yaitu pada ujung lidah dengan gusi gigi seri atas, lalu lepaskan nun berbarengan dengan huruf yang ada di depannya. Misalnya tadi hamzah, wayan'a, wayan'auna. Jangan lepaskan nun dari makhrajnya terlebih dahulu, baru kemudian kita mengucapkan hamzah. Kalau seperti itu, maka akan terjadi pantulan suara atau akan terjadi qalqalah. Nah, ini kesalahan yang perlu diperhatikan saat membaca izhar halqi. Baik, demikian pembahasan nun sukun dan tanwin yang pertama, yaitu izhar halqi. Jangan lupa untuk menantikan pembahasan berikutnya. Insya Allah masih ada pembahasan idgham, ikhfa, dan juga iqlab. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.